Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari Minggu Prapaskah kedua secara tradisional disebut Hari Minggu Transfigurasi. Karena pada hari ini dibacakan peristiwa iman transfigurasi, Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor kepada ketiga murid utamanya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yang kerap luput dari perhatian kita mungkin adalah kalimat pertama ini. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Peristiwa transfigurasi terjadi di atas gunung. Dalam hampir semua tradisi kerohanian, gunung adalah tempat tinggal yang ilahi. Saat langit dan bumi, surga dan dunia bertemu. Dan terjadi juga dalam doa. Mereka naik ke atas gunung untuk berdoa. Kemuliaan Allah dalam pribadi Tuhan Yesus hanya tampak bagi orang-orang terpilih atau terpanggil. Dalam kisah ini, 3 murid utama di tempat dan pada waktu yang suci di atas gunung dalam suasana doa. Maka sungguh tepatlah Bunda Gereja mengundang kita semua untuk merenungkan peristiwa iman ini hari ini di tengah perjalanan rohani kita bersama, berkanjang dalam pantang puasa, amal kasih, dan doa selama masa Prapaskah. Dan sebagai bantuan merenungkan peristiwa iman ini, saya kutipkan paragraf dari surat apostolik Santo Yohanes Paulus II, Rosarium Virginis Mariae atau Rosario Perawan Maria tahun 2002, ketika memperkenalkan peristiwa terang kepada kita semua. Setiap misteri dari peristiwa terang ini adalah pewahyuan kerajaan Allah yang sekarang hadir dalam pribadi Yesus itu sendiri. Misteri atau peristiwa cahaya paling ditampakkan. Paus menggunakan istilah dalam bahasa Perancis par excellence, secara paling nyata, paling penuh ditampakkan dalam peristiwa transfigurasi. Secara tradisional dipercaya terjadi di Gunung Tabor. Kemuliaan Allah memancar dari wajah Kristus ketika Bapa memerintahkan kepada para murid yang terkejut ketakutan untuk mendengarkan Dia dan bersiap mengalami bersamanya kengerian sengsaranya, the agony of the passion, agar dapat sampai bersamanya pada sukacita kebangkitan dan hidup yang diubah oleh Roh Kudus. Demikian jernih makna peristiwa transfigurasi yang diwariskan Santo Yohanes Paulus II ini, lebih-lebih bila kita merenungkannya dalam masa Prapaskah seperti sekarang ini. Kemuliaan Allah memancar dari wajah Kristus ketika Bapa memerintahkan kepada para murid yang terkejut ketakutan untuk mendengarkan Dia dan bersiap mengalami bersamanya kengerian sengsaranya agar dapat sampai bersamanya pada sukacita kebangkitan dan pada hidup yang diubah oleh Roh Kudus. Sekarang mari mencoba masuk pada pengalaman para murid ketika mereka terbangun, terbuka matanya, menjadi sadar dan tahu akan kemuliaan yang memancar dalam pribadi Tuhan Yesus. Mereka demikian terpesona sampai lupa pada diri mereka sendiri. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Demikian terpesona
tidak terpikir untuk mendirikan tenda bagi mereka sendiri. Kemudian ketika mereka mendengar suara yang memerintahkan mereka untuk mendengarkan Tuhan Yesus, mereka ketakutan. Dalam masa Prapaskah ini kita dapat memahami pengalaman ini sebagai pengalaman ketakpantasan manusia di hadapan kemuliaan Allah yang memancar dari wajah Tuhan Yesus. Di hadapan kemuliaan Allah, mau tak mau kita mengakui keberdosaan, ketakpantasan, dan kelemahan kita. Maka dapat kita tambahkan pada inspirasi awal tadi dari kemuliaan Allah dalam pribadi Tuhan Yesus hanya tampak bagi para murid di tempat dan pada waktu yang suci di atas gunung dalam suasana doa, menjadi kemuliaan Allah dalam pribadi Tuhan Yesus tampak bagi mereka yang terpilih dan terpanggil di tempat kudus dan pada waktu yang disucikan, saat mereka mengalami dan mengakui keberdosaan dan kelemahan mereka sebagai manusia, sedemikian sehingga melalui pengakuan akan keberdosaan dan kelemahan diri, siap untuk mendengarkan Dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi yang mengakhiri bagian renungan akan peristiwa transfigurasi ini, kemuliaan Allah dalam pribadi Tuhan Yesus tampak bagi mereka yang terpilih dan terpanggil di tempat kudus pada waktu yang disucikan, saat mereka mengalami dan mengakui keberdosaan dan kelemahan mereka sebagai manusia, sehingga melalui pengakuan akan keberdosaan dan kelemahan diri, siap untuk mendengarkan Dia, menjadi awal renungan bagian kedua, yaitu bahan pendalaman iman masa Prapaskah Keuskupan Surabaya 2022, dipersatukan Kristus dalam persekutuan yang dihidupi oleh Ekaristi, pertemuan kedua, yaitu bersatu dalam Tuhan, ritus pembuka. Kiranya sekarang Anda semua dapat merasa-rasakan secara rohani bahwa pengalaman para murid pada peristiwa transfigurasi ini ingin kita alami dan kita hadirkan menjadi pengalaman kita sendiri dalam ritus pembuka perayaan Ekaristi. Mari kita runut secara lain inspirasi yang kita timba dari peristiwa transfigurasi. Pertama, di tempat yang kudus dan pada waktu yang disucikan, di gereja paroki atau di gereja stasi dalam perayaan Ekaristi. Tempat yang kudus, waktu yang disucikan, dikhususkan untuk itu. Mereka yang terpilih dan terpanggil, kita semua umat Allah, baik yang sudah dibaptis maupun para katekumen, saat mengakui keberdosaan dan kelemahan kita sebagai manusia dengan pernyataan tobat melalui doa tobat, tetapi lebih-lebih dengan seruan yang alkitabiah ini, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Melihat kemuliaan Allah dalam pribadi Tuhan Yesus yang kita ungkapkan dalam madah kemuliaan sesudah absolusi. Memang dalam masa Prapaskah ini madah kemuliaan ditiadakan agar kita punya kesempatan lebih panjang untuk meneliti batin dan hidup kita, mengakui keberdosaan dan kelemahan kita, agar dengan pengakuan itu siap untuk mendengarkan Dia. Kesiapan yang dirangkum dalam doa kolekta yang didoakan oleh imam selebran disebut doa kolekta, collection, collect.
karena merupakan kumpulan doa-doa pribadi yang disampaikan oleh setiap kita yang hadir. Inilah maksud saat hening sekitar 10 detik sesudah ajakan marilah kita berdoa. 10 detik, ada timernya di kantong saya ini. Kalau 10 detik lalu bergetar, saya tahu sudah waktunya untuk mulai lagi. Belum, tidak benar ya, ini hanya hitungan saja 10 detik. Tetapi memang waktu itu disediakan sebagai kesempatan agar semua yang hadir dapat menyampaikan permohonan atau sekurang-kurangnya menyatakan kesiapan batin untuk mendengarkan Tuhan, menyampaikannya dalam hati. Kadang-kadang demikian kusuk sampai hampir jatuh tertidur. Memang luar biasa, bisa juga jatuh tertidur sambil berdiri. Tetapi boleh juga itu bentuk kepasrahan yang total ya. Asal siap saja kalau disenggol teman sebelahnya, jangan tidur. Dan dengan peristiwa seluruh ritus pembuka dalam perayaan Ekaristi, kita secara mikro, secara lebih sederhana, namun tetap intens bagi setiap diri kita, bagi diri kita masing-masing, pengalaman transfigurasi itu. Kesadaran akan keterbatasan diri di hadapan kemuliaan Allah yang luar biasa itu, dan dengan mengakui kelemahan dan keterbatasan diri, siap mendengarkan Dia. Sebagai penutup saya bacakan kutipan dari buku latihan rohani nomor 5, agar kita semua tetap bertekun dalam laku rohani, doa, pantang puasa, dan amal kasih kita sepanjang masa Prapaskah ini. Bagi yang akan menjalani retret agung, dalam bahasa Santo Ignatius, latihan rohani sangat berguna bila dia masuk dengan jiwa besar dan hati rela berkorban untuk Pencipta dan Tuhannya, serta mempersembahkan kepadanya seluruh kehendak dan kemerdekaannya, agar keagungan ilahi mau mempergunakan pribadi dan segala miliknya seturut kehendaknya yang maha kudus. Tuhan memberkati niat baik kita semua. Amin.